Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami ingin berbahas dengan saudara-saudara saya ini yang uh, lagi susah dalam hal ekonomi, Pak ya. Iya, ya, terus terang aja lah. Ya, sebenarnya saya mau bincang-bincang ini, kalau Kang Deddy Mulyadi di saat ngomong-ngomong sama orang yang bermasalah kan langsung kasih duit, Pak. Ya, kalau saya nggak bisa kasih duit, Pak. Ya, ya. Saya hanya ingin begini ya. Di saat yang selama ini yang sering terjadi itu banyak bantuan pemerintah itu kadang-kadang nggak pas sasaran ya, atau bantuan pemerintah itu kadang-kadang nggak ada kelanjutannya ya, dikasih ini dijual, dibantu ini nggak jelas. Nah, sekarang saya lagi merintis adanya ini teliti ya, teliti ini televisi lingkungan Desa Sayati. Kita awali dari RW 5 ya. Harapan saya ke depan yang selama ini pemerintah itu kurang adanya transparansi, Pak ya. Nanti dengan adanya warung RW yang ada di teliti yang ada di setiap RW ya. Jadi setiap RW itu nanti diharapkan adanya channel YouTube. Nah, jadi aktivitas warga di dalam satu RW itu ada di situ semua. Mau bersih-bersih kayak misalkan mau bersih-bersih gorong-gorong atau apa segala macam, kegiatan kerja bakti, misalkan informasi jual beli ya, misalkan kuliner dan sebagainya. Nah, harapan saya televisi lingkungan sebagai medianya, jadi siapapun bisa bikin konten. Misalkan masnya ini nanti aktivitasnya apa, bikin konten ya, biar nanti masyarakat itu tahu ya. Oke, sekarang dari Pak Dadang dulu ya, permasalahan perekonomiannya itu kayak apa, terus yang diharapkan kayak apa. Monggo Mas Dadang perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum. Saya nama Dadang, alamat Kopo Sayati, Kecamatan Margahayu. Ya. Saya ingin merubah usaha dari dulu macam-macam jualan. Ya. Sekarang mau ganti. Sebetulnya masih jualan bubur ayam. Dikarenakan bubur ayam banyak saingan, digolap satu minggu sekali. Satu seminggu sekali itu dikarenakan saya nggak punya modal gitu. Nah, banyak saingan. Di sebelah kiri ada kupat tahu, terus sebelah kanan ada juga nasi kabuli dari Arab itu. Jadi makin lama makin merosot, pendapatan tidak ada, apalagi keuntungan, modal juga tidak balik. Nah, sekarang mau jualan, ke depannya mau jualan surabi, karena surabi itu simpel, nggak banyak kerja, nggak banyak waktu, ya modalnya juga sedikit lah. Nah, karena saya juga pernah jualan surabi selama 5 tahun. Dikarenakan saya berhenti jualan surabi, karena saya dulu pernah ketipu sama teman ke Kalimantan. Akhirnya waktu jualan surabi, saya langsung ke Kalimantan, jualan kuliner di Kalimantan. Bahkan ongkos saya juga waktu ke Kalimantan tidak diganti sebanyak 1.300.000. Nah, yeah. Lama-lama saya kembali lagi. Nah, di sana dapat 3 hari dari Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Sekarang saya ingin buka lagi dagang di Bandung. Ya, tadi yang saya bicarakan, jualan bubur, karena bubur banyak saingan, apalagi bubur kadang-kadang ada yang beli 5.000, ada yang 3.000 karena gitu. Jadi pendapatan makin kecil. Kecil, Pak ya. Jadi kadang-kadang rencana mau jualan surabi. Surabi ya. Jadi kira-kira dari jualan surabi tadi yang dibutuhkan modalnya berapa, Pak? Ya, perkiraan itu roda dengan seperangkat alat-alat jualan lah, dari pelek, mungkin pelek juga ada lah.
sekitar 2 jutaan, 2,5 juta lah. Udah pelak ya. dengan macam-macam itu citakan dengan apa anglo lah. Saya rencana mah. Terus apa terkait dengan kondisi sampai sekarang ini katanya apa ada pinjaman kayak di Bank Emo segala apa benar itu? Iya, itu mah kalau masalah pinjaman saya tidak tahu ya karena itu istri apa udah lunas atau enggak, tidak sama tidak tahu. Jadi saya ingin buka usaha lagi. Ke satu jualan surabi dikarenakan bubur ayam, mau ganti jualan surabi, apalagi saya mau bikin apa usaha lagi seperti bantu locatan. Ada lahan sekitar 2,5 tumak, mau bikin kolam lele. Ya. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Dedi dapat memberi bantuan kepada saya yang membutuhkan modal. Oke, jadi gini ya Pak ya. Jadi ini namanya kondisi masyarakat ya, masyarakat bawah ya. Jadi biar pemerintah ini tahu ya, karena pemerintah kayak Prabowo mengendaki nggak ada rakyat miskin lagi. Nah, semoga dengan adanya TV lingkungan ini gampangannya di saat ada bantuan Bapak kan siap kan melaporkan lewat YouTube ya? Iya. Siap kan ya? Nah, terus di saat misalkan nanti ada bantuan ya, jadi bantuan ini memang harapan saya bukan bantuan putus Pak ya, tapi bantuan pinjaman ya, tapi no riba ya. Harapan saya gitu. Jadi masing-masing RW harapan saya nanti pemerintah itu mempercayakan kepada rumah YouTube yang ada di RW ya untuk memberikan dana abadi yang dikelola untuk dipinjamkan ke masyarakat ya, no riba. Dan kegiatan bisnisnya nanti selalu dievaluasi lewat YouTube. Ya, sehingga di saat misalkan Bapak usaha misalkan mau ternak lele ya, itu juga harus melaporkan. Ya, misalkan hari ini penebaran bibit ya, nanti misalkan seminggu misalkan ada yang mati berapa dilaporkan ya lewat konten YouTube. Ya. Nah, nanti kami siap misalkan Pak hari ini ada yang mati misalkan 5. Ya, terus misalkan selama seminggu misalkan nggak ada lagi ya. Terus misalkan ada yang mati dilaporkan lagi ya. Nah, terus setelah panen juga dilaporkan. Ya, dilaporkan sehingga pemerintah ini nggak sibuk-sibuk untuk memantau ya hasil bantuannya tadi. Ya, dibantu tadi berhasil apa enggak itu cukup melihat YouTube-nya. Nah, harapan saya dengan adanya YouTube lingkungan ini membantu pemerintah di saat ada bantuan kepada masyarakat itu supaya di-up di YouTube. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang Mas apa ini namanya? Maulana. Siapa? Dede Maulana. Mas Dede Maulana. Ya. Aktivitasnya apa sampean? Saya sehari-hari di masjid Marbot. Marbot ya. Ya. Kegiatannya di Marbot itu apa aja sih Mas, mulai hari Senin sampai minggu, apalagi ini menjelang puasa ya, pastinya banyak apa aja anunya? Ya kadang-kadang bersih-bersih, yang nyiapin kalau bulan puasa nyiapin tajil buat jemaah-jemaah sana yang sholat ke masjid apalah. Oh gitu ya. Iya. Menyiapkan takjil ya, terus bersih ya. Jadi kaca-kaca harus celing ya. Terus kayak ada ini enggak kayak misalkan kayak mukena, kayak sarung ada juga enggak? Iya, ada cuci-cuci. Oh, cuci mukena ya, sarung-sarung ngepel itu ya. Iya. Nah, terus di masjidnya ada berapa orang yang jadi marbot? Marbot cuma nggak ada lagi, cuma saya satu-satunya saya. Oh, paling dibantu lah. Oh, bantu, ada ya bantu, tapi seminggu sekali. Oke. Tiap Jumat. Saya siap bantu kalau gitu. Saya kan pingin ikut bersih-bersih juga ya, tapi saya nggak tahu harus komunikasi dengan siapa ya. Alhamdulillah sampai di situ nanti saya siap membantu ya. Pak. Misalkan setiap mau Jumat aja ya, saya akan berusaha membantu. Jumat bersih ya, saya akan berusaha membantu. Nah, nanti untuk kegiatan misalkan kayak mau bulan suci Ramadan ini ya apa sekali-sekali nanti kita adakan liputan ya. Misalkan waktu makan takjil makan takjil. Makan takjil ini sistemnya itu apakah
masyarakat itu bebas memberikan atau ada dikoordinir? Bebas. Bebas ya, jadi Ya, langsung bebas. Ada pokoknya yang di situ ditempatkan untuk ada meja-meja untuk yang mau buat makanan hidangan lah, buat tajil. gitu ya. Iya. Jadi misalkan siapa Siapa aja yang mau ngasih kami siap. silakan. Ya. Ya. Kalau malam-malam kan ada darusan juga. Yang taraweh dulu, ya. Oh, setelah taraweh ya baru ada darusan. Darusan kalau malam itikaf ada. Itu ya. Kalau menjelang ini. Ya. Pastinya di samping menjadi marbot, sampai kan pengen juga ada usaha lain kan? Ya semoga aja nanti usaha lain. Kira-kira pengen usaha apa? Saya ingin membantu ibu saya usaha kecil-kecilan surabi. Oh, iya. Iya. Kalau perlu surabi itu di online kan? Iya. Terus kapan-kapan nanti saya ingin bincang-bincang dengan usaha surabi sampean. Soalnya saya melihat itu asik gitu loh ya. Pagi-pagi sudah bakar-bakar. Iya. Kan itu kan nggak pakai kompor kan ya? Iya, cuma kayu bakar aja. Cuma kayu bakar. Iya. Ya. Kayu bakar. Itu kayaknya ini tradisional banget ini kan itu. Ya. Dan kayaknya cukup terkenal juga kayaknya. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Ya semoga aja nanti dengan adanya usahanya orang tua sampean ya sampean misalkan bisa meneruskan, kalau bisa juga mengembangkan ya. Jadi mengembangkan kegiatan surabinya itu. Iya. Ya. Terus tentang TV lingkungan ini menurut sampean di saat semua aktivitas itu supaya di-up di YouTube ini kira-kira ya apa? Ya, cukup bagus, cukup inilah. Jadi biar pemerintah itu transparan ya. Transparan, iya benar. Jadi di saat ada bantuan-bantuan itu kalau memang masyarakat miskin ya harus mau melaporkan, jangan nanti orang itu mampu di saat ada bantuan ngaku miskin. Iya. Iya. Ya mungkin seperti itu dulu Mas ya, karena sampai mau segera bersih-bersih ya. Saya tak bincang-bincang berlanjut dengan Pak Dadang. Monggo kalau mau bergeser dulu ya. Monggo dilanjut. Kasih tahu nah eta indung dirinya kasih dulu. Iya. Nah, jadi ini tadi Mas siapa tadi namanya? Dadang. Mas Didi Maulana ya. Oh iya. Jadi aktivitasnya itu menjadi marbot ya, yang bersih-bersih di masjid ya. Nah, ini besar harapan kami dengan adanya liputan ini ya. Ya warga masyarakat RW 05 khususnya yang punya rezeki lebih ya. Ya maulah berbagi ya. Misalkan ya ke Dadang Maulana ini ya karena kegiatannya setiap hari itu bersih-bersih ya. Di saat nanti membantu dari Maulana ini ya kan kita liput. Alhamdulillah misalkan dari Maulana ini dapat bantuan dari saudara A misalkan ya untuk mengembangkan usaha orang tuanya. Nah, itu kita liput ya, sehingga yang bantu tadi seneng ya, yang dibantu tadi berhasil ya. Atau misalkan Bapak ya Mas Dadang, Pak Dadang ini kan ada rencana di samping jualan surabi tadi ya, karena ada lahan ya, ini kan bisa ada kerjasama ya. Bisa lagi misalkan masyarakat bikin kerjasama ya, jangan takut-takut karena apa, jadi bentuk kerjasamanya kayak apa ya, misalkan bantuan atau permodalannya itu kayak apa, kita bicarakan dan kita up di YouTube ya kan. Tujuannya apa? Biar di belakangnya itu nggak sampai terjadi permasalahan. Katakanlah misalkan Pak Dadang misalkan dibantu ya, terus perjanjiannya keuntungannya misalkan 50-50 misalkan. Nah nanti sudah berjalan, misalkan Pak Dadang mintanya misalkan 70-30. Nah ini kan akan terbantu oleh YouTube ini, ya kan? Dulu Pak Dadang, dulu perjanjiannya kan sudah dimuat di YouTube 50-50. Jadi nggak bisa Pak Dadang ngomong begitu. Nah, akhirnya kan nanti liputannya kan masih ada. Nah, sehingga kan itu bisa menjadi penengahnya.
Iya ya, maaf kalau gitu saya lupa. Ya. Menurut sampean masuk akal nggak yang seperti itu? Ya iya Pak, masuk akal ya. Nah, jadi jangan sampai misalkan apa yang selama ini ya karena nggak ada liputan YouTube ya bentuk kerjasamanya ya orang bisa ingkar, ya kan? Ya jujur. Nggak jujur, Nggak jujur. misalkan gimana Pak lelenya mati semua, gue ini gini. Akhirnya untungnya cuma sekian. Ya. Ya, sering terjadi Pak seperti ini. Ya. Ya, makanya di saat ada televisi ini ya Pak ya, ada teliti ini menurut sampean ya apa? Di saat misalkan sampean mendapat bantuan ya, itu harus musyawarah dan hasil musyawarah tidak usah ditulis hitam putih, tidak usah. Ya. Tapi diliput. Ya apa menurut sampean? Ya. Ya bagus juga itu adanya program teliti itu ya sangat membantu lah. Itu Pak ya. Ya. Jadi paling enggak kan misalkan ada masyarakat yang ingin kerjasama, nah itu nanti kan terbantu dengan adanya ini. Ya. Ya kalau misalkan hanya ngomong-ngomong doang, kan biasa kan endingnya itu nggak bener. Ya. Itu Pak. Hanya orang sekarang ngomong A, besok bisa ngomong B. Nah, kira-kira menurut sampean yang seperti itu ya apa? Ya, mungkin gimana ya Pak? Mungkin kasih atau enggak Pak ya? Apa? Dikasih enggak itu? Kalau Apa yang enggak jujur, nggak mungkin kan? Nggak mungkin dikasih kan? Ya harapan saya gini loh Pak ya. Jadi dengan adanya televisi lingkungan Sayati ini Pak ya, ini menjadi pemodelan ya. Hanya masyarakat itu di saat nggak ada seperti ini, ya maaf aja Pak ya, banyak kejadian ya. Ada bantuan ya. Ya. Misalkan ya ini pernah ada dari masyarakat ya, itu ini bantuan no riba, ya kan? Ya. Dikasih aja ya, misalkan angsurannya misalkan seminggu sekali ya. Waalaikumsalam. Apa Mas? Ya sok masuk. Ya terus gini Pak. Apa? Terus gimana? Jadi ini teman juga Pak. Oh teman. iya. Teman ya mau ternak lele juga ini. Mau apa? Ternak lele juga ini. Oh ya, sok di sini dulu, ngobrol di sini. Jadi di sini Mas, biar kelihatan di sini. Apa? Ini soalnya diliput sama itu. Diliput, iya. Biar Kang Dedi tahu. Kenal Kang Dedi nggak? Kenal. Siapa sih? ADM. Suyana Pak. Kang Dedi Mulyadi. Oh, iya. Kenal nggak? Iya. Gubernur. Ini bincang-bincang biar gubernur tahu gitu loh. Ya. Jadi dengan adanya teliti Pak ya, ini namanya televisi lingkungan Sayati ini. Jadi di sini ada channel YouTube yang dimanfaatkan sebagai TV. Nah ini saya lagi membahas misalkan sampean mau ternak lele ya. Nah itu kalau misalkan saya bantu ya, itu kalau nggak ada perjanjian ya, nah itu kadang-kadang kan belakangnya kan terjadi masalah. Oh iya. Ya kan? Nah karena ini di YouTube kan ya, misalkan ayo saya punya lahan. Ya, misalkan Pak Dadang yang punya lahan, sampean yang punya modal, patungan, ya, terus perjanjiannya apa? Bagi hasilnya, atau misalkan laporan kegiatan, misalkan lele mati kudu dilapor, segala macam. Nah, nanti dengan adanya channel YouTube ini kan omongan sampean kan apa disimpan di YouTube, ya kan? Di saat misalnya Pak Dadang niatnya karena udah berhasil tahu-tahu nggak bener, nah itu kan bisa dibantu oleh YouTube. Pak Dadang sampean jangan gitu ya, pengusaha udah kelihatan berhasil sampean maunya nendang saya. Ya, berawal dengan kita berdua ya ayo sukses berdua kan gitu. Nah, menurut sampean kalau misalkan mengawali kegiatan ternak misalkan ya Pak Dadang yang punya tempat sampean yang punya modal, terus di YouTube kan ya,
Terus setiap ada masalah harus dilaporkan lewat YouTube, misalkan ada lele mati 2 atau 3. Iya. Menurut sampean ya apa? Menurut sampean kalau misalkan digitukan ya apa? Ya harus diganti mungkin. Kalau ada yang mati maksudnya. Nah, kalau diganti gimana? Kalau Apakah misalkan ini ya, oh itu mungkin lagi nyari saya sebentar. Sebentar itu. Emang lagi ada COD.